Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan yang kali ini, Marvel akan membawakan Amsal 15. Sebelumnya, mari sama-sama kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Kata kunci yang Marvel dapat di Amsal 15 ini ada di ayat yang ketiga yang berbunyi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lalu Marvel ingat satu lagu, yaitu lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Dari ayat ini timbul pertanyaan, kemana fokus mata kita? Apa yang selalu kita lihat dan kita awasi? Apakah handphone, game, nonton, atau yang lainnya? Atau fokus mata kita adalah firman Tuhan? Jika fokus kita adalah perkara yang di atas, puji Tuhan. Tetapi jika fokus kita adalah handphone, game, nonton, dan lain-lain, berarti kita sudah menyakiti hati Tuhan. Karena kita semua adalah anak yang ditebus oleh Tuhan. Itu berarti kita sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jika sudah begitu, apapun yang kita lakukan karena fokus kita adalah perkara di dunia, maka semua itu adalah kekejian. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ke-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari teman-teman, kita fokus kepada perkara yang di atas. Kolose 3 ayat yang ke-1 berkata, karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu, jika fokus kita perkara yang di atas, kita akan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup. Kolose 3 ayat 3 sampai 4 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya.
Yang menjadi pertanyaan, kapan terakhir kali kita ditegur Tuhan? Apa respon kita terhadap teguran Tuhan? Terima kasih jika kita masih ditegur. Karena kalau kita ditegur Tuhan, berarti Tuhan masih perhatian dan sayang sama kita. Sama seperti orang tua kita yang seringkali menegur atau ngomelin kita, walau kadang-kadang kita jengkel. Tetapi jika belum pernah ditegur Tuhan, itu bisa gawat. Agar masa depan kita jelas dan kita dapat memperoleh hidup, ayo selalu tanya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dan kita kerjakan pada hari ini. Sebagai penutup, saya dikasih Tuhan ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 6 ke 8 sampai ke 12 berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, persamaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau mencaci maki dengan mencaci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau memilih hari-hari yang baik, ia menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi orang yang jahat, melakukan yang baik. Ia mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab di mata Allah tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka. Ia minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Sekian dari firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Makasih.